Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas provinces of the mind menurut Sigmund Freud. Dengan video pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan tiga struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Teori psikoanalisa Sigmund Freud. Selama 1920, Freud memperkenalkan model struktur kepribadian menjadi tiga. Ketiga struktur kepribadian ini dikenal id, ego, dan superego. Id, ego, dan superego ini membentuk kepribadian sifat maupun perilaku manusia. Sigmund Freud menggambarkan ketiga struktur kepribadian tersebut seperti bongkahan es. Struktur kepribadian yang pertama ada id. Menurut Freud, id adalah wilayah pikiran yang paling primitif atau tidak disadari. Id adalah satu-satunya struktur kepribadian yang hadir sejak lahir. Istilah id berasal dari kata it atau itu. Menurut Freud, tujuan id adalah untuk memperoleh kepuasan atau pleasure principle. Dalam arti lain, id didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan timbul kecemasan dan ketegangan. Struktur kepribadian id dapat digambarkan sebagai kebutuhan dasar alamiah, contohnya makan, minum, atau seks. Struktur kepribadian selanjutnya adalah ego. Menurut Freud, ego adalah wilayah pikiran yang berhubungan dengan kenyataan atau berprinsip realita. Ego ini bersifat conscious atau unconscious. Ego berusaha memenuhi keinginan dari id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Fungsi ego adalah untuk mengontrol dorongan-dorongan yang ingin dipuaskan oleh id berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, tujuan ego untuk membuat keputusan. Struktur kepribadian yang terakhir adalah superego. Menurut Freud, superego mewakili aspek moralistik dan idealistik principles yang bertentangan dengan prinsip kesenangan id dan prinsip realistis ego. Superego, gambaran kesadaran terhadap nilai-nilai dan moral masyarakat yang meliputi adat istiadat, agama, orang tua, dan lingkungan. Superego tidak memiliki kontak dengan dunia luar dan tidak realistis. Pada dasarnya, superego didasari oleh hati nurani, sehingga superego dapat menilai mana yang benar atau yang salah. Superego mengatur dalam memenuhi kebutuhan id dengan berdasarkan aturan-aturan yang benar dalam masyarakat, agama, dan perilaku yang baik ataupun buruk. Superego dibagi menjadi dua subsistem. Yang pertama hati nurani dan kedua ego ideal. Hati nurani ini meliputi informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap buruk oleh orang tua dan masyarakat. Superego bertindak untuk menyempurnakan dan membudayakan perilaku manusia. Superego bekerja untuk menekan semua tindakan yang tidak dapat diterima dan mendesak id agar ego bertindak atas standar idealis pada prinsip-prinsip realistis. Sedangkan ideal ego meliputi aturan-aturan dan standar untuk berperilaku baik. Biasanya perilaku ini dapat diterima oleh orang tua ataupun masyarakat. Dengan cara mematuhi aturan-aturan ini dapat menimbulkan perasaan bangga terhadap diri sendiri. Struktur kepribadian superego bertentangan dengan prinsip kesenangan id dan prinsip realistis ego. Karena superego dalam mengambil keputusan didasari oleh nilai-nilai moral, sehingga dapat mencapai keputusan. Sedangkan ego mengambil keputusan didasari oleh apa yang dipikirkan dengan orang lain. Jadi, dalam teori menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian id, ego, dan superego bekerja sama dalam membentuk pola kepribadian sifat maupun perilaku manusia. Jadi, dapat disimpulkan dalam teori Sigmund Freud, struktur kepribadian id, ego, dan superego bekerja sama dalam membentuk pola kepribadian sifat maupun perilaku manusia. Struktur kepribadian id berperan untuk memberi tuntutan kebutuhan alamiah. Struktur kepribadian ego berperan membatasi tindakan dengan prinsip realita. Sedangkan superego
berprinsip dengan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang ingin dilakukannya. Setelah teman-teman sudah mendengarkan penjelasan sebelumnya, teman-teman diminta untuk mengerjakan assignment yang tertera pada layar.